Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat HKBP Reklamasi yang dikasihi Tuhan, semangat pagi dan salam sukacita. Kita akan masuk dalam renungan pagi ini. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan sepanjang hari ini, oleh karena itu marilah satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini yang masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2025, diambil dari Mazmur 48 ayat 11 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilahkan. Renungan harian Kamis 10 Juli 2025 diambil dari Mazmur 48 ayat 11. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke gunung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Dalam bahasa Batak didok, ditimbang rohanami do ale debata asini roham di persitongaan ni joromi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema renungan pagi kita ini adalah Allah meneguhkan kehidupan kita. Pernahkah kita merasa kehilangan pijakan, merasa dunia di sekitar kita bergejolak, dan kita mencari sesuatu yang kokoh untuk dipegang dan bersandar? Di tengah hiruk-pikuk dan ketidakpastian zaman ini, seringkali kita merindukan sebuah kepastian, yaitu sebuah benteng tempat berlindung kita yang teguh. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 48 ini adalah nyanyian pujian bagi Sion, kota Allah. Apakah yang dimaksud dengan Sion, kota Allah? Sion adalah sebuah nama yang secara harfiah merujuk pada bukit tertentu di Yerusalem yang menjadi lokasi benteng Yebus yang kemudian ditaklukkan oleh Raja Daud. Setelah penaklukan itu, Daud menjadikan Sion sebagai pusat pemerintahannya dan membawa tabut perjanjian Allah ke sana, sehingga Sion juga dikenal sebagai kota Daud. Seiring berjalannya waktu, istilah Sion berkembang menjadi lebih luas dan simbolis. Pertama, sebagai pusat keagamaan Israel. Dengan dibangunnya bait suci oleh Salomo di Yerusalem, Sion menjadi pusat ibadah dan kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Yang kedua, simbol Yerusalem secara keseluruhan. Dalam banyak mazmur dan kitab nabi-nabi, Sion identik dengan Yerusalem sebagai kota suci dan pusat kehidupan spiritual Israel. Yang ketiga, tempat kehadiran dan perlindungan Allah. Lebih dari sekadar batu dan bangunan, Sion melambangkan tempat di mana Allah berdiam dan melindungi umatnya. Mazmur sering menggambarkan Sion sebagai gunung yang tak tergoyahkan, tempat yang aman di tengah-tengah kekacauan dunia, karena Allah sendiri adalah pembelanya. Seperti Nats hari ini, Sion adalah kota Allah kita, gunungnya yang kudus. Dan yang keempat, harapan mesianis dan eskatologis. Dalam nubuatan, Sion menjadi simbol harapan mesianis dan eskatologis. Para nabi melihat bahwa Sion sebagai tahta pemerintahan ilahi, di mana Allah sendiri yang akan memerintah melalui Mesiasnya. Dalam Mazmur 2 ayat 6 dikatakan, "Akulah yang telah melantik rajaku di Sion,
gunungku yang kudus. Dalam perjanjian baru, konsep Sion bahkan meluas menjadi Sion surgawi atau Yerusalem baru, melambangkan kerajaan Allah yang kekal dan umat tebusannya. Jadi, ketika Alkitab berbicara tentang Sion kota Allah, itu tidak hanya merujuk pada sebuah tempat fisik di Timur Tengah. Itu adalah sebuah konsep yang melambangkan kehadiran Allah yang kudus, perlindungannya yang teguh, pusat ibadah yang sejati, dan harapan akan kerajaannya yang kekal. Itu adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang tidak pasti, ada tempat di mana Allah memerintah dan umatnya aman di dalam Dia. Juga kota ini digambarkan sebagai tempat yang tidak tergoyahkan. Bahkan ketika raja-raja bumi berkumpul untuk menyerangnya, mereka melihat, mereka tercengang, mereka melarikan diri karena ketakutan. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah benteng dan pelindung kota itu. Kekuatan Allah yang jauh melebihi Iron Dome yang dimiliki bangsa Israel saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah puncak dari pujian pemazmur. Ayat ini menghubungkan nama Allah dengan kemasyurannya dan keadilannya. Dikatakan, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Ini adalah nama dan kemasyuran Allah. Nama yang mencerminkan karakter, reputasi, dan identitas sejati seseorang. Ketika pemazmur mengatakan, namamu ya Allah, ia berbicara tentang siapa Allah itu sesungguhnya, yaitu pribadi yang kudus, maha kuasa, setia, dan penuh kasih. Dan kemasyuran Allah tidak terbatas pada satu tempat atau satu bangsa saja, tetapi sampai ke ujung bumi. Ini berarti kuasa dan kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia adalah Tuhan atas segala bangsa dan atas seluruh ciptaannya. Dari utara ke selatan dan dari timur ke barat, nama Allah dikenal dan kemasyurannya terpancar melingkupi seluruh bumi. Dan ayat selanjutnya dikatakan, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Dalam Alkitab, tangan kanan melambangkan kekuatan, kuasa, dan otoritas. Dan tangan kanan Allah dikatakan penuh dengan keadilan. Ini berarti setiap tindakan Allah, setiap keputusannya, setiap campur tangannya didasarkan pada keadilan yang sempurna. Allah tidak pernah berat sebelah, tidak pernah salah, dan tidak pernah berbuat curang. Keadilannya adalah atribut inti dari karakternya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita ambil menjadi hikmah dari renungan hari ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Pertama, di zaman yang serba cepat dan penuh informasi ini, kita dibombardir dengan berbagai nama dan kemasyuran. Ada nama-nama selebriti, nama-nama merek terkenal, nama-nama politisi, dan nama-nama tren yang silih berganti. Reputasi seseorang bisa naik dan turun dalam hitungan jam karena media sosial. Kita seringkali tergoda untuk mengejar kemasyuran yang fana ini, membangun citra diri yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, pemazmur hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu nama yang tak lekang oleh waktu, satu kemasyuran yang tak pernah pudar, yaitu nama Allah. Dalam dunia yang bergejolak, di mana reputasi bisa hancur seketika, kita memiliki jangkar yang kokoh. Kemasyuran Allah tidak bergantung pada opini publik atau tren sesaat. Ia teguh, abadi, dan mencakup segalanya. Ini seharusnya memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Saat kita merasa kecil dan tidak berarti di mata dunia, ingatlah bahwa kita adalah milik Allah yang namanya tersohor sampai ke ujung bumi. Identitas kita sebagai anak-anaknya bersandar pada kemasyurannya yang tak terbatas. Poin yang kedua, kita hidup di dunia yang seringkali terasa tidak adil. Kita melihat korupsi merajalela,
ketidakadilan sosial, penindasan dan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kita mungkin bertanya-tanya, di manakah keadilan Allah? Kita merasa frustasi, marah, dan bahkan putus asa melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Pemazmur ini datang sebagai penegasan bahwa tangan kanan Allah penuh dengan keadilan. Mungkin kita tidak selalu melihatnya dengan mata jasmani kita saat ini, tetapi kita harus memegang teguh iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Ia melihat, Ia mendengar, dan pada waktunya Ia akan bertindak. Dan poin yang ketiga, jadilah alat keadilannya di dunia ini. Biarkan tangan kita, meskipun kecil, menjadi perpanjangan dari tangan kanannya yang adil, yang membawa kebaikan dan kebenaran di mana kita bekerja dan tinggal bersosialisasi di tengah keluarga dan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita hidup dalam pengenalan yang lebih dalam akan nama Allah yang agung ini. Marilah kita bersandar pada keadilannya yang sempurna, dan marilah kita menjadi berkat bagi dunia ini dengan hidup yang mencerminkan keadilan dan kebenarannya. Dengan demikian, kita akan menjadi seperti kota Allah yang teguh, tidak tergoyahkan, karena Allah sendiri adalah benteng kita. Marsangapma debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau adalah benteng pertahanan yang kuat. Nama-Mu masyhur di seluruh bumi. Engkau adil dan tidak satupun yang luput dari hukum dan keadilan-Mu. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk tetap setia mengasihi-Mu dan menuruti jalan-Mu yang benar. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan karir mereka, sehingga dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa untuk anak-anak kami, Alex Bagas Tumorang dari Wik Hegar, dan Gabriela Natama Borusinaga dari Wik Diaspora, serta Maria Jenny Buru Panjaitan dari Wik Dialtamas, yang pada hari ini mereka genap berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, menjadi anak yang baik kepada saudara-saudaranya, hormat kepada orang tua, terlebih di hadapan-Mu, sehingga apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan memberkatinya selalu. Kami berdoa untuk Amang Esyahan Buru Gultong yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pasir Gombong, juga Amang Jesinaga Buru Sinurat yang juga dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga BSD Tangerang. Kiranya Tuhan dengarkan seruan dan doa kami untuk kesembuhan Amang ini. Berkati setiap obat yang mereka makan, dan berikan hikmat untuk para medis dan dokter yang menanganinya. Juga untuk keluarganya, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk merawat Amang ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Amin.